Halo guys, hari ini kita akan belajar latihan persiapan ASAT ya, asesmen sumatif akhir tahun atau biasanya dulu dikenal dengan penilaian akhir tahun semester 2. Jadi nanti matematika kelas 7 di semester 2 ASAT-nya meliputi bab aljabar, sudut, kesebangunan, data, dan diagram. Ini kita akan berlatih beberapa soal yang mungkin sudah sesuai kisi-kisi, jadi kalian bisa pelajari sebagai bahan untuk persiapan ASAT. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Ya, ini soal yang pertama. Ada bab tentang aljabar. Masih ingat ya? Nomor 1A ini tentang perkalian. Dua suku dengan dua suku. Jadi kalau ada soal seperti ini caranya bagaimana? Dua suku kali dua suku. Ya, kita pakainya adalah PLDA. Apa itu PLDA? PLDA adalah pertama. Nah, suku pertama dengan suku pertama, luar, suku terluar, dalam, suku yang dalam, dan akhir, suku yang paling akhirnya. Gini ya, diingat-ingat, kalau ada dua suku kali dua suku, pakainya PLDA. Berarti P perkaliannya, Y kali Y, bisa kita tulis Y dikalikan Y. Kemudian luar, Y dikalikan 4. Tandanya apa? Karena Y-nya positif, maka di sini saya beri tanda tambah. Y dikalikan 4. Kemudian dalam 3 dan Y. Karena 3 positif, maka di sini tandanya adalah tambah 3 kali Y. Dan akhir sama 3 kali 4, di sini juga tambah 3 kali 4. Kalau sudah kita kalikan. Y kali Y. Kalau perkalian dengan angka yang bilangan huruf yang sama, maka dia menjadi pangkat. Y kali Y. Y-nya ada 2. Berarti Y pangkat 2. Y kali 4 positif ditambah 4Y. Ditambah 3 kali Y, 3Y. Terus 3 kali 4, 12. Maka di sini ditambah 12. Adakah suku yang sejenis? Ada. Ini Y dengan Y. Penjumlahan aljabar dapat dijumlahkan apabila sukunya sejenis. Sejenis itu yang bagaimana? Hurufnya sama dan pangkatnya juga sama. Di sini yang sama adalah Y dengan Y. Jadi kita tambahkan angkanya. Ini yang depan tetap. 4 tambah 3, 7. 7Y. Kalau penjumlahan Y-nya tidak bertambah banyak, Y-nya tetap ya, ditambah 12. Itu ya, ini perkalian dua suku kali dua suku. Sekarang soal yang kedua, ada perkalian, ada pengurangan. Kalau bentuknya seperti ini, kita kalikan dulu masing-masing ya. Kita kalikan dulu. Berarti yang 3 ini kita kalikan dengan 2X dan negatif 2Y. Ini juga sama. Duanya kita, ini negatif 2 ya. Ini sekalian saja negatif 2. Yang kalian kalikan sekalian negatif 2. Negatif 2 kali 5A dan negatif 2 kali negatif 2. Gitu ya. Nah, kalau bingung boleh kalian tulis perkaliannya. 3 kali 2X, ya kan? Karena 3-nya positif atau negatif? Positif, maka di sini ditambah 3 kali, jangan lupa, negatif 2Y. Ya kan? Terus yang belakang, karena di sini ada negatif 2, maka sekalian saja ditulis negatif 2 kali 5A. Terus lagi, negatif 2 dikalikan negatif 2. Sampai sini paham ya? Kemudian masing-masing kita kalikan lagi. 3 kali 2X, 6X. 3 kali negatif 2Y, positif ketemu negatif, jadinya negatif 6Y. Negatif kali positif, negatif 2 kali negatif 2 kali 5, negatif 10A. Ini negatif kali negatif, positif. Nah, adakah suku yang sejenis? Enggak. Oh, maaf. Ini kita ganti X saja ya, A-nya kita ganti X. Nah, jadi 5X. 5X negatif 2 kali 5X berarti negatif 10X ya. Nah, di sini adakah suku yang sejenis? Ada. X dengan X. Kita kumpulkan dulu supaya tidak bingung. Nah, yang lain tidak ada yang sejenis berarti tetap. 6 kurangi 10X. Yang negatif lebih banyak, maka di sini negatif. 10 kurangi 6, 4. Nah, 4X yang lain tetap. Gitu ya. Ini kok dapat negatif 4? Ya ini karena punya hutang 10 dibayar 6, berarti masih
hutang 4 kan jadinya negatif. Itu ya, paham ya? Silakan dipahami lagi. Sekarang lanjut nomor berikutnya. Sekarang soal nomor 2. Ini ada segitiga A, B, C, D, E ya. Ini soal tentang kesebangunan. Nah, kalian diminta untuk menentukan ED. Nah, supaya bisa mencari ini, kalian pakai sistem kesebangunan. Di sini terbentuk berapa segitiga? Terbentuk 2 segitiga. Kita gambar dulu 2 segitiga, kemudian tentukan sisi mana yang bersesuaian dan sudut mana yang bersesuaian. Kita buat dulu, nanti ada 2 segitiga. Segitiga besar dan segitiga kecil. Segitiga yang besar dari gambar, segitiga yang besar adalah ACD. Kita tulis saja ACD. Kita sesuaikan dengan segitiga yang kecil. Lihat, ACD. Di sini diketahui bahwa C-nya itu adalah besar sudutnya lingkaran. Sekarang lihat, segitiga yang kecil segitiga apa? Segitiga ABE. Adakah sudut yang sama-sama lingkaran? Ada. Yang kecil sudut lingkaran adalah titik E. Jadi, karena yang lingkaran letaknya di kanan, maka yang kecil juga harus di kanan. Kemudian ada lagi sudut yang bersesuaian, ada, lihat. Segitiga besar ACD, segitiga kecil ABE. Adakah sudut yang sama? Ada, yaitu sudut A. Kenapa? Karena dia sudutnya berhimpit. Jadi, kalau yang besar A-nya di sebelah kiri, maka yang kecil A-nya juga di sebelah kiri. Kemudian, sisanya adalah sudut E. Itu ya, ini sudah menunjukkan segitiga yang bersesuaian sisi dan sudutnya. Kemudian tinggal kita isi saja AE-nya 12, kemudian AB-nya 9, di sini ya, AB-nya 9, BC-nya 11. Nah, di sini yang diketahui AC, berapakah AC? Lihat, A dari C, AB-nya 9, BC-nya 11, berarti AC-nya adalah 9 ditambah 11, berapa? 20. Kemudian mana lagi yang diketahui? BC, AE, AE. Di sini ada AB, BC. AE-nya 12 berarti di sini. Nah, sekarang ditanyakan apa? ED. ED di sini. Adakah ED di gambar ini? Tidak ada. Berarti yang kita cari bukan ED-nya dulu. Lihat, ED terletak di sisi yang apa? ED itu terletak di AD. Berarti supaya bisa mencari ED, kita cari dulu AD-nya. Itu ya. Manakah sisi yang bersesuaian? Nah, kita gunakan yang diketahui dan yang ditanyakan. AD pada segitiga besar bersesuaian dengan AE pada segitiga kecil. Kemudian AC bersesuaian dengan AE. Itu ya, paham ya? AD-nya ditanyakan. AE-nya berapa? 12. AC-nya 20. AE-nya 12. Mohon maaf ya, ini tadi B, berarti salah, bukan AEE tapi B. Berarti kalau AB-nya 9. Berarti di sini AD banding AB, bukan AE. AB terus AC banding AE. Nah, di sini. Ini berarti 9 ya. Nah, ini tadi saya ulang. ACD itu bersesuaian dengan AEB. Ini lingkarannya di E, A-nya sisanya B. Gitu ya, mohon maaf ya, tadi salah. Nah, sekarang kalau sudah kita kalikan silang. AD kali 12, 20 kali 9. AD kali 12, 12 AD. 20 kali 9, 180. Maka AD-nya berapa? Ya tinggal kita kurangi. 180 bagi 12, ketemunya 15. Nah, kalau AD-nya 15, AE-nya 12, maka berapakah panjang ED? Ya tinggal kita kurangi saja. AD kurangi AE. AD-nya berapa tadi? AD-nya 15 kurangi AE-nya 12. Ketemu 3. Itu ya. Sekarang soal yang nomor 3. Silakan dibaca dulu. Ada segitiga ABC, siku-siku di B. Titik D merupakan titik tengah AC. Dan dari titik D dibuat garis tegak lurus AC. Memotong BC di E. Kalian diminta untuk membuktikan bahwa segitiga ABC itu akan sebangun dengan segitiga EDC. Kalau ada soal seperti ini, jelas harus kalian gambar. Kita gambar dulu segitiga yang pertama. Segitiga siku-siku ABC. Siku-siku di B, berarti yang tegak lurus adalah titik B.
A dan B-nya terserah, mau di atas mau di bawah, AC-nya terserah. Saya gambarkan seperti ini ya, A, B, C. Kemudian ada AC, titik tengahnya, titik tengah AC itu kira-kira seperti ini. Ada D. Ya. Kemudian dibuat garis tegak lurus AC dan memotong BC. Dari titik D ini ditarik garis tegak lurus. Nah, di mana dia memotong BC di E. Ini tegak lurus ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari dua segitiga ini kalian diminta untuk membuktikan apakah sebangun segitiga ABC dengan EDC. Jelas caranya kita buat dulu segitiga besar dengan segitiga kecil. Nah, ini ya, lihat. Yang segitiga besar, siku-sikunya di B. Nah, kita cari segitiga kecil EDC. Adakah yang tegak lurus atau siku-siku? Ada. Dia titik di D. Berarti kita buat D-nya, siku-siku di D. Berarti D-nya di sini ya. Kemudian, adakah sudut yang berhimpit? Lihat. ABC dengan ECD. Nah, ada. Siapa yang berhimpit? C. C-nya di kanan, maka yang kiri juga di kanan. Nah, DC sudah ada, sisanya apa? Sisanya E. Nah, dari dua gambar ini kalian bisa membuktikan mana segitiga yang sebangun. Kalau dia segitiga siku-siku, kalian tentukan satu, boleh sisinya atau boleh sudutnya. Kalau sisinya sudah bersesuaian, maka otomatis sudutnya juga akan bersesuaian. Itu ya. Berarti dari sini yang sisi yang bersesuaian adalah yaitu AB. AB akan sebanding dengan ED. Dan dia pasti akan sama dengan BC dibanding dengan DC. Dan AC pasti akan sebanding dengan EC. Jadi segitiga ini pasti akan dikatakan sebangun. Tapi kalau sudut, coba. Kalau sudut yang bersesuaian, sudut B pasti sama dengan sudut D. Alasannya sudut siku ya kan? Terus sudut C pasti akan sudut sama dengan sudut C. Tadi alasannya sudut yang berhimpit. Dan sudut A pasti sama dengan sudut E. Nah, sisinya bersesuaian sama, sudutnya juga bersesuaian sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC pasti sebangun dengan segitiga EDC. Paham ya? Silakan dipelajari lagi, nanti diulang-ulang lagi pasti bisa. Berikutnya tentang diagram lingkaran ya. Ini ada diagram lingkaran menunjukkan banyak siswa yang suka mata pelajaran. Nah, di sini satuannya adalah derajat. Kalian tahu bahwa kalau derajat satu lingkaran penuh jumlahnya adalah 360 derajat. Di sini yang ditanyakan adalah jika banyaknya siswa yang suka matematika adalah 240. Nah, ini yang diketahui siswa matematika, bukan siswa seluruhnya loh ya. Biasanya yang diketahui siswa seluruhnya, sekarang yang diketahui adalah matematikanya saja. Dia ada 240 anak. Nah, dari yang disukai matematika ini, berapakah jumlah anak yang suka PPKN? Nah, caranya bagaimana? Kalau kemarin untuk mencari beberapa sudut, kalian harus tahu jumlah seluruhnya dulu. Nah, karena di sini belum tahu jumlah seluruhnya, berarti langkah pertama kalian cari dulu jumlah seluruhnya dari yang diketahui, yaitu matematika. Misal, kalian misalkan dulu, Y adalah jumlah seluruh anak. Nah, kalian harus cari dulu Y-nya berapa. Nah, dari mana? Ya dari ini, dari matematika. Nah, karena yang diketahui matematika ada 240, caranya bagaimana kemarin kalau mencari matematika? Ya ini sudutnya berapa? 90, berarti 90 per 360 dikalikan jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya kan belum diketahui, berarti kita ganti Y sama dengan 240. Sampai sini paham ya? Kita cari dulu jumlah seluruh anak berdasarkan yang diketahui yaitu matematika. Kita sederhanakan. Jret, ketemu 1, ini ketemu 4. 1 kali Y per 4 sama dengan 240. Maka Y-nya kalikan silang. Y sama dengan 240 kali 4. Berapa ini? Hasilnya 960. Nah, kalau sudah ketemu 960, baru kita cari jumlah yang suka PPKN.
PPKN. Lihat, apakah PPKN sudutnya sudah diketahui? Belum. Bu, matematika kok bisa dapat 90? Ya ini ada tanda siku-siku. Siku-siku besarnya 90. Kita cari dulu sudut PPKN karena belum diketahui. Sudut PPKN caranya bagaimana? Yaitu satu lingkaran penuh dikurangi semuanya. 360 kurangi 81 kurangi 30 kurangi 75 kurangi 60 dan kurangi 90. Ini kurang ya. Ketemu berapa ini? Ketemunya 24 derajat. Kalau sudah ketemu sudut PPKN, baru dicari banyaknya siswa yang suka PPKN. Caranya, Bu, ya sudutnya tadi 24 derajat dibagi 1 sudut lingkaran penuh dikalikan jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya berapa? 240 atau 960? Ya jelas 960 yang sudah kalian cari tadi. Nah, ini maaf bukan derajat ya. Ini kamu sederhanakan, coret-coret. Ini kita sederhanakan 24 dengan 36, masing-masing bisa dibagi 6. 24 dibagi 6 adalah 4, 36 dibagi 6 adalah 6. Berarti tinggal 4 kali 96 dibagi 6. 96 dibagi 6 ketemu 16, jadi sisanya 4 kali 16 berapa? 64. Jadi yang suka PPKN adalah 64 siswa. Dari total keseluruhan adalah 960. Jadi silakan dipelajari lagi baik-baik, dipahami langkah-langkahnya. Soal tentang hubungan sudut ya, kalian harus tahu kalau ada dua garis sejajar, dipotong sebuah garis, nanti akan terbentuk hubungan. Ada sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, luar sepihak, dan dalam sepihak. Jadi ini dasarnya harus kalian kuasai dulu. Nah, kalau gambarnya seperti ini, diminta untuk menentukan X dan Y, caranya bagaimana? Kalian lihat dulu. Dari sini, manakah yang bisa dicari dulu dengan hubungan sudut? Lihat ya, ini kan XY, berarti di sini dengan menggunakan yang diketahui, kalian harus bisa mencari XY. Nah, supaya bisa mencari XY, kita gunakan dulu yang bisa dicari yang ada hubungannya dengan 75. Lihat, ada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Kalau 75-nya di sini, kira-kira terbentuk sudut yang mana yang bisa kita cari? Nah, hubungannya ada dua garis dipotong sebuah garis 75. Bisakah kita mencari sudut yang ini? Misal di sini kita A. Nah, jadi kita bisa cari dulu besar nilai A. Hubungannya apa, Bu? 75 dengan A. Lihat. Ada dua garis dipotong garis lagi. Terletak di dalam dan letaknya berseberangan. Jadi 75 dengan A itu adalah sudut dalam berseberangan. Bagaimana besarnya? Kalau sudut dalam berseberangan, besarnya adalah sama. Jadi bisa saya tuliskan bahwa sudut A itu pasti sama dengan 75 derajat. Alasannya sudut dalam berseberangan. Nah, kemudian dari sini dapat kita hitung lagi. Mana? Ini. Lihat, 125. Kira-kira hubungannya dengan siapa? Iya, 125 bisa kita hubungkan dengan Y dan A. Hubungannya apa, Bu? Y dan A dengan 125? Sama tadi. Dia terletak di dalam dan berseberangan. Maka sudut Y ditambah sudut A itu pasti hasilnya 125. Alasannya sudut dalam berseberangan. Nah, bisa ya. Sudut Y-nya belum diketahui, A-nya 75 disama dengan kan 125, maka sudut Y-nya tinggal kita pindah ruas, yang semula tambah menjadi kurang. 125 kurangi 75. Berapa ini? 50. 50 ya, 50. Kemudian, Y sudah tahu, A sudah tahu. Bisakah kita mencari X? Bisa, lihat hubungannya. Ada garis lurus dan di bawahnya ada sudut. Jadi, kalau garis lurus dan sudutnya kita jumlahkan, maka hubungannya adalah sudut saling berpelurus. Sudut saling berpelurus jumlahnya adalah 180. Ini kenapa Bu kok sudut saling berpelurus ini ada garisnya? Garis lurus, alasannya sudut saling berpelurus. Nah, gitu ya. Ini untuk mencari nilai X. X-nya belum tahu, Y-nya 50, A-nya 75.
50 ditambah 75, 125. Tinggal kita kurangkan, maka X-nya adalah 180 kurangi 125. Berapa ini? 55 derajat. Paham ya? Berikutnya masih hubungan antar sudut. Lihat di sini. Ada dua garis sejajar dipotong sebuah garis. Di sini sudutnya belum diketahui, masih dalam bentuk X. Jadi harus kita cari X-nya dulu. Lihat, di sini kita diminta untuk menghitung besarnya sudut ACB. Yang diketahui adalah sudut ACB dan sudut CED, tapi masih dalam bentuk X. Kita cari dulu X-nya. Coba, apakah sudut ACB dan CED ada hubungannya? Tidak ada ya, jadi tidak bisa kita langsung cari. Tapi kita cari hubungan yang lain yang sekiranya bisa dihubungkan. Coba. Kalau ini dengan ini tidak ada hubungannya, nah kita cari sudut yang berdekatan dengan 3X kurangi 25. Berarti kira-kira bisa dihubungkan dengan C yang sebelah atas atau C yang sebelah bawah. Nah, supaya lebih mudah, kita hubungkan dengan yang sini. Nah, sini itu bisa dihubungkan dengan sudut yang mana? Ini sudut ACB, ya. Sudut ACB dengan sudut DCE itu pasti berhubungan. Sudut berhubungannya apa? Ya ini, saling cucuk-cucukan. Kalau saling cucuk-cucukan berarti dia sudut bertolak belakang. Kalau sudut bertolak belakang, maka besar sudutnya adalah sama. Ya, kita bisa tulis dulu hubungannya. Sudut ACB pasti sama dengan sudut DCE. Alasannya sudut bertolak belakang. Nah, kalau sudah sama, berarti ini di sini juga 2X ditambah 15 ya. Karena dia sudut saling bertolak belakang. Nah, kalau sudah berdekatan ini, ada hubungannya. Dia sepihak dan berada di dalam. Kalau di dalam dan sepihak, maka hubungannya adalah sudut dalam sepihak. Kalau sudut dalam sepihak, jumlahnya adalah 180. Jadi, sudut DCE, kalau ditambah dengan sudut DEC, pasti 180. Alasannya sudut dalam sepihak. Nah, dari sini kita hitung dulu nilai X-nya. DCE-nya 2X ditambah 15 ditambah 3X kurangi 25 sama dengan 180. Kita kumpulkan yang sejenis. 2X dengan 3X, 15 dengan 25. Hati-hati negatifnya ya. 2X ditambah 3X, 5X. 15 kurangi 25. Pasti negatif. Hutang 25. Baru dibayar 15, berarti kurang 10. Nah, kita pindah ruas yang semula negatif menjadi positif. 180 ditambah 10. 5X sama dengan 190. Maka X-nya adalah 190 dibagi 5. Berapa? Ketemu 38. Nah, kalau sudah tahu X-nya, berarti kita bisa menghitung sudut ACB. Maka sudut ACB kan ini ACB, 2X ditambah 15. Arti dari 2X, 2 kali X, kalau X-nya diganti 38, berarti 2 kali 38 ditambah 15. Kalau ada perkalian dan penjumlahan, dikalikan dulu. 38 kali 2, 76. 76 ditambah 15. Berapa ini? 76 ditambah 15. 91. Jadi besar sudut ACB adalah 91 derajat. Silakan dipahami lagi sambil dicatat supaya paham.